kelompok 5 akan menampilkan video roleplay yang berjudul Pengkajian pada Lansia. Dengan saya sendiri, Gilda, berperan sebagai perawat. Dan saya, Erni Aprilia, sebagai pasien. Assalamualaikum, Ne. Perkenalkan, nama saya Gilda. Saya mahasiswa keperawatan dari Puskesmas Sada Garut. Saat ini saya sedang melaksanakan praktik di Panti Jompo ini. Baik, Ne. Sebelumnya saya mau bertanya, nama Nenek siapa? Erni. Nenek senang dipanggil apa? Erni aja. Nenek alamatnya di mana? Di Kampung Sukadana. Kampung Sukadana. Sekarang Nenek umurnya berapa? 68 tahun. 68 tahun. Berarti Nenek kelahiran tahun berapa? 40-50 tahun ada. 45 tahunan Nenek. Anak Nenek sudah ada berapa? Ada 5. Ada 5. Perempuan, laki-laki? Cowok 2, cewek 3. Cewek 2, cewek 3. Baik. Kalau cucu Nenek sudah punya berapa? Punya 7. Punya 7. Cewek cowok juga? Iya, sama. Nenek sekarang masih bersuami atau enggak? Udah enggak, udah meninggal. Oh, udah meninggal. Meninggalnya berapa tahun, Nek? Hampir 10 tahun. Udah lama ya, Nek ya? Terus Nenek di Panti Jompo ini sudah berapa tahun? Udah lama, hampir 3 tahun. Sudah lumayan lama ya, Nek ya? Baik, Nek. Untuk sekarang pengkajiannya yang pertama kita dimulai dengan pengkajian pola aktivitas sehari-hari ya, Nek, seperti mandi, makan, tidur, BAB dan lain-lainnya. Kemudian saya mau bertanya, kalau untuk makan Nenek sendiri atau dibantu? Sendiri. Sendiri. Berapa kali Nenek makan? 3 kali sehari. 3 kali sehari. Banyak nggak Nek makannya? Iya. Kalau untuk minumnya? Nggak tahu, suka minum aja, soalnya sering haus. Oh, jadi banyak Nenek ya. Kalau untuk berpindah misalkan dari tempat tidur ke kursi keluar atau sebaliknya, itu Nenek dibantu atau sendiri? Dibantu, soalnya suka sakit pinggang, kaki, begitu. soalnya takut jatuh. Kalau ke kamar mandi dibantu juga Nek. Iya. Kalau untuk cuci muka Sendiri. sendiri. Berapa kali sehari Nek cuci muka? Pas bangun tidur aja. Berarti 1 kali sehari ya Nek. Kalau gosok gigi berapa kali sehari Nek? 2 kali sehari. 2 kali Pagi sehari. sama pas mau tidur. Untuk mandi dibantu atau sendiri? Dibantu. Dibantu. Berapa kali sehari Nenek mandi? 2 kali. 2 kali. Kalau untuk mencuci pakaian Nenek dibantu atau sendiri? Dibantu, soalnya tangannya suka ketat dan pegal. Oh, tangan Nenek suka pegel-pegel gitu, sangat ketat. Kalau untuk BAB BAK Nenek dibantu? Iya, dibantu. Dibantu. Suka pakai pampers Nek? Iya, soalnya suka pas malam suka pipis. Pas malam suka pengen pipis gitu, jadi dibantu oleh pampers. Kalau untuk konsistensi feses Nenek itu lembek atau cair? Bagaimana? Kadang lembek, kadang cair. Kadang cair. Berapa kali sehari Nenek BAB? 2 kali atau 1 kali. Pas 1 hari. Kalau untuk BAK warnanya gimana nih? Kuning. Kuning. Kalau menyisir Nenek dibantu atau sendiri? Dibantu, soalnya susah. Dibantu. Kalau untuk berpakaian sendiri atau dibantu? Dibantu. Dibantu. Nenek kalau jalan-jalan suka ditemenin sama perawat nggak? Iya, suka, soalnya takut kenapa-kenapa. Takut kenapa-kenapa. Kalau naik turun tangga Nenek kuat nggak? Enggak, soalnya sakit kaki. Kalau untuk berdiri Nenek kuat? Kuat, tapi tidak bisa terlalu lama. Tidak terlalu lama ya Nek. Terus Nenek suka olahraga nggak? Iya, suka. Olahraga apa aja? Senam, merpati, jantung, sama hipertensi. Oh. Seminggu berapa kali Nenek olahraganya? Seminggu sekali. 1 kali. Di mana Nek? Di aula. Di aula. Terus kalau waktu luang biasanya Nenek suka ngapain? Jalan-jalan aja di taman. Jalan-jalan aja di kamar. Kenapa nggak jalan-jalan keluar Panti Jompo? Tidak kuat. Tidak kuat. Jauh juga ya Nek ya? Iya. Itu Nenek dikasih waktu luangnya berapa kali seminggu? Sekali hari Minggu, kadang hari Kamis. Gak tentu ya Nek ya?
sehari-hari Nenek sudah selesai. Kita lanjut ke pengkajian selanjutnya nih. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Nenek di sini berteman baik gak sama yang lain? Iya. Berteman baik ya Nenek. Nenek di sini punya teman berapa? Banyak. Banyak. Kalau teman dekat ada berapa? Ada 4. Ada 4. Kalau untuk kepuasan Nenek bersosialisasi gimana? Puas, soalnya pada baik, akrab, terus udah kayak saudara. Gitu. Nenek punya harapan nggak untuk teman-teman Nenek atau untuk lingkungan sosialisasi Nenek? Ya, semoga semakin akrab, sehat-sehat juga. Kemudian Nenek ada kesulitan untuk tidur nggak? Enggak. Enggak. Jadi Nenek kalau ngantuk langsung tidur aja gitu. Nenek tidurnya nyenyak nggak? Minyak. Nyenyak. Untuk perasaan Nenek suka ngerasain cemas, gelisah atau khawatir nggak? Iya. Iya. Kalau boleh tahu mengenai apa nih? Kalau suka ingat anak sama cucu. Keinget anak sama cucu. Waktu Nenek keinget anak sama cucu, Nenek nangis nggak? Nangis. Emangnya anak sama cucu Nenek di mana sekarang? Pada jauh, ada yang di Bandung, di Jakarta, Tasik juga. Perasaan cemas, gelisah, khawatir, terus suka nangis, itu munculnya sejak kapan ya? Waktu ke panti ini sama kadang-kadang suka ingat anak sama cucu. Dirasakan 1 bulan terakhir ini kan ya? Enggak. Enggak. Kenapa enggak nih? Soalnya banyak teman-teman juga. Jadi nggak terlalu sedih ya Nek ya? Kalau sekarang Nenek lagi banyak pikiran nggak? Enggak. Enggak. Kalau boleh tahu kenapa Nenek tinggal di sini? Karena anak sama cucu kan pada jauh, terus ngurusin anak-anak juga, terus nenek di rumah juga sendiri, jadi sama anak-anak nenek di kesini ke panti. Sikap Nenek gimana? Menerima langsung atau menolak dulu nih? Ya, Kalau untuk obat-obatan Nenek mengkonsumsi obat-obatan apa? obat hipertensi aja. Hipertensi aja. Baik nih, pengkajian selanjutnya itu konsep spiritual. Nenek agamanya Islam? Islam. Kalau di Panti Jompo ini kegiatan keagamanya ada apa aja nih? Suka ada pengajian, kultur juga. Ceramah gitu nih ya. Menurut Nenek, kematian itu seperti apa? Ya, kematian itu tidak bisa dihindari, ya itu pasti terjadi. Sebagai pengingat juga ya Nek ya, biar terus ingat kepada Allah. Harapan Nenek sekarang itu apa? Ya, harapan nenek semoga anak dan cucunya selalu bahagia, panjang umur, sehat selalu, ya punya pada sukses. Udah sukses. Kalau untuk harapan Nenek sendiri, bagaimana? Ya, harapan nenek semoga nenek itu selalu sehat, bahagia. Anak sama cucu Nenek suka nengokin Nenek nggak? Suka kadang 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Oh begitu. Baik nih, pengkajian konsep spiritualnya sudah selesai. Kita lanjutkan ke pengkajian selanjutnya. Pengkajian kali ini saya akan memberikan pertanyaan dan ini harus jawab cepat ya Nek. Bisa? Bisa. Baik, kita mulai pertanyaan pertama ya Nek. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 23. Tanggal 23 bulan apa? Bulan Oktober. Oktober. Sekarang hari apa nih? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Nama tempat panti ini apa? Panti Jompo Peduli Selalu. Umur Nenek sekarang berapa tahun? 68. 68. Nenek lahir tahun berapa? Tahun 50-an. Sekarang tahun berapa nih? Sekarang tahun 2021. Tahun 2021. Kalau sebelumnya tahun berapa? 2020. Tahun 2020. Kalau nama ibu Nenek ingat gak? Ingat. Ingat. Siapa nih namanya? Ibu Sri. Ibu Sri. Nah sekarang saya akan memberikan pertanyaan berupa perhitungannya Nek. Nenek harus jawab cepat kayak tadi ya. Untuk pertanyaan pertama nih, 15 dikurangi 2 berapa Nek? 13. 13 dikurangi 2? 11. 11 dikurangi 2? 9. 9.
saya akan memberikan pertanyaan beberapa benda seperti ini pulpen dan ini kertas. Coba ulangi nih, ini apa? Pulpen, Ini kertas, kertas. Baik, kalau begitu coba sebutkan ini apa nih? meja, Meja. Kalau ini jilbab, jilbab. Baiknya. Kemudian nenek ikuti saya ya. Bila 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 itu bila itu bila itu terjadi bila itu terjadi bila itu terjadi maka bila itu terjadi maka bila itu terjadi maka benar. bila itu terjadi maka benar. Baik nih, bagus. Sekarang ini saya ada kertas ya Nek. Nenek tolong lipat menjadi 3 lipatan. Sekarang nenek simpan di saku nenek. Coba nenek tolong bacakan apa yang saya tulis ini ya. Saya tetap cantik. Ya. Berarti nenek masih bisa membaca ya Nek ya? Nenek bisa menulis? Bisa. Kalau begitu nenek coba tulis apa yang nenek pikirkan. Tapi tulisannya itu harus berisi predikat, subjek dan objektif. Mengerti nggak nih? Enggak. Jadi contohnya itu seperti ibu sedang mencuci, ibu sedang memasak, seperti itu Nek. Mengerti Nek? Coba nenek tulis. Baik, coba nenek bacakan apa yang nenek tulis. Bapak sedang memancing. Baik, selanjutnya nenek menyalin gambar ya Nek. Saya sudah menyiapkan gambarnya. Coba nenek gambar. Sudah. Baik Nek, untuk selanjutnya saya akan bertanya kepada nenek dan nenek menjawabnya sesuai apa yang nenek lakukan sekarang ya. Untuk pertanyaan pertama, nenek sekarang lagi sedih nggak? Enggak. Enggak. Nenek pernah merasakan putus asa? Pernah. Pernah. Seperti apa sih masa depan nenek saat ini? Pengen lebih merasakan kedamaian, ketenangan dalam menjalani hidup. Begitu. Nenek pernah merasakan bahwa nenek ini gagal menjadi seorang istri atau gagal menjadi ibu gitu? Pernah. Bagaimana itu Nek? Suami saya pernah selingkuh, jadi saya merasa gagal sebagai istri. Gitu. Apakah nenek merasa tidak puas dengan hidup? Tidak. Tidak. Nenek pernah merasa bersalah nggak untuk keluarga nenek? Tidak. Tidak. Apakah nenek menyukai diri nenek seperti ini? Ya, menyukai. Dalam bentuk apapun itu Nek? Dari perubahan tubuh nenek dari muda ke saat ini, menyukai? Iya. Apakah nenek pernah merasakan ingin mencelakai diri? Tidak. Tidak. Nenek pernah merasa menarik diri nggak? Karena nenek sudah tua nih, mungkin nenek merasa lebih baik saya diam atau tidak mengobrol atau gimana? Tidak. Nenek menerima tidak perubahan nenek dari muda ke tua? Awalnya tidak, tapi mau gimana lagi? Jadi diterima saja ya Nek ya. Nenek khawatir tidak dengan kondisi nenek sekarang? Seperti awalnya badan nenek itu segar, sehat, tapi sekarang kan sudah tua, jadi merasakan nyeri-nyeri seperti itu. Ya, pernah. Nah, sekarang nenek merasa sulit untuk bekerja tidak? Ya, karena sudah tua. Sudah tua. Ketika nenek beraktivitas, apakah nenek merasa lelah, lesu seperti itu? Iya, Nenek pernah mengalami penurunan nafsu makan? pernah. Kenapa itu Nek? Kalau sakit sama suka males makan. Gitu.
Nenek punya kesalahan yang ingin nenek hukum nggak selama hidup? Tidak. Tidak ada. Kalau nenek menangis itu langsung spontan menangis atau ditahan dulu? Langsung Langsung menangis. menangis. Kalau untuk gangguan tidur ada nggak nek? Tidak. Nggak ada. Jadi tidur siang sama malamnya nyenyak aja gitu ya? Iya, minyak aja. Nenek pernah mengalami penurunan berat badan? Pernah. Pernah. Kalau untuk seksualitasnya ini bagaimana? Kan nenek sudah tidak memiliki suami. Apakah nenek masih ada gairah untuk melakukan hubungan intim? Sudah tidak ada sekarang. Tidak ada. Jadi nenek tidak ada keinginan untuk menikah lagi ya nek? Iya, karena sudah tua. Sudah tua. Baik nek, untuk pengkajian selanjutnya sekarang nenek menjawab pertanyaan dari saya dengan jawaban cukup jawab ya atau tidak. Yang pertama, apakah nenek merasa kepuasan untuk hidup nenek? Iya. Ya. Apakah nenek merasa hidup nenek hampa? Iya. Ya. Apakah nenek sering merasa bosan? Iya. Ya. Apakah nenek memiliki harapan yang besar untuk hidup nenek? Iya. Apakah nenek pernah diganggu oleh pikiran negatif? Tidak. Tidak. Apakah nenek merasa takut pada apa yang menimpa diri nenek? Iya. Nenek merasa ketidakberdayaan di hidup nenek? Iya. Nenek merasa khawatir akan masa depan nenek enggak? Iya. Nenek suka merasa sedih? Nenek pernah merasa khawatir akan kejadian di masa lalu nenek? Iya. Apakah nenek merasa ingin menangis? Iya. Apakah nenek masih berkonsentrasi? Iya. Baik nih, untuk pertanyaannya sudah selesai. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Untuk pertanyaan terakhir ini, nenek cukup menjawab dengan memilih salah satu poin di antaranya. Poin 1 tidak puas, poin 2 puas, dan poin 3 sangat puas. Bisa diikuti nek? Bisa. Coba ulangi. Poin 1 tidak puas, Ya. poin 2 puas, poin 3 sangat puas. Ya, bagus nih. Untuk yang pertama, nenek merasa puas dengan kehidupan nenek sekarang. Puas. Untuk kehidupan pertemanan nenek, Puas. puas. Apakah nenek merasa kepuasan untuk tindakan yang dilakukan oleh teman-teman atau keluarga nenek? Sangat puas. Sangat puas. Apakah nenek puas dengan dukungan dari keluarga dan teman-teman nenek? Apakah nenek merasa puas ketika nenek bisa mengekspresikan diri nenek di hadapan orang lain? Puas. Untuk saat ini, apakah nenek puas pada waktu yang nenek miliki? Puas. Untuk pertanyaan terakhir, apakah nenek puas ketika nenek sedang melakukan sesuatu hal positif muncul dari keluarga atau teman dekat? Sangat puas. Sangat puas. Baik nek, pengkajian sudah dilakukan semuanya dan alhamdulillah nenek masih bisa berkonsentrasi dan sabar untuk menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk waktu yang nenek luangkan. Maaf sudah mengganggu waktu nenek. Saya pamit keronan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian yang dapat kami tampilkan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.